Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kicomania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan saya juga sehat. Kembali lagi di channel saya, channel yang selalu konsisten membahas dan memberikan seputar tip murai batu ya. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit berbagi ataupun memberikan tips tentang pemasteran murai batu yang tepat ya. Katakanlah pemasteran yang tepat untuk murai batu ya. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi ya pengalaman yang biasa saya terapkan udah hampir 7 tahun ya dalam memaster murai batu ini sendiri. Emang dari video-video yang burung yang sering saya upload ataupun video-video yang sering saya unggah di FB ataupun burung-burung yang sering gandang itu semuanya hasil dari MP3 ya. Dulu saya tidak punya masteran sama sekali ya. Nah, dan untuk masteran itu sendiri mungkin untuk kesini-sininya aja ya, karena emang diberikan dari bos-bos sendiri, dari pemilik-pemilik murai batu itu sendiri. Nah, pemasteran yang tepat itu menurut saya pribadi yaitu ketika murai batu kondisi dorong ya, aku katakan dorong udah 3 cm atau 5 cm, itu baru kita lakukan pemasteran ya. Kalau saya memasterannya itu dengan HP. Caranya menurut orang kan ini hanya menurut orang harus dari jam sekian ketemu jam sekian. Kalau saya tidak. Saya pribadi 24 jam ya dengan volume 1 yaitu volume yang lirih. Dan tidak berganti-ganti, cukup dengan satu suara aja. Misalkan kita pengennya cililin ya, kita cililin itu berturut-turut selama 2 minggu. Misalnya kita pengen ganti ke gereja, cililinnya ini jangan dihapus, tapi dari cililin itu baru disambung ke gereja ya. Untuk pengiriman MP3 yang keduanya itu biar posisinya ada di bawah, jadinya biar si masteran ini sendiri teratur gitu ya, jadinya tidak acak-acakan dari cililin ke gereja. Kenapa tujuannya untuk satu lagu dalam 2 minggu ataupun 1 bulan? Karena murai batu ini sendiri untuk masalah materi atau isian sudah banyak. Yang kita cari, yang kita butuhkan ini adalah pukulan itu, yaitu artian kuncian gitu ya, dimana burung ini ketika ngelagu nembak lagi isian yang kita inginkan, sebisa cililin bawain materi lain lagi, buang cililin lagi. Nah, itu untuk tonjolan itu sendiri ya. Jadi kita harus mengasahnya atau mengingatkannya terus gitu ya. Kalau emang kita kondisinya pemasterannya bergonta-ganti, katakanlah hari ini cililin, besok gereja, besoknya lagi lakbot, besoknya lagi kolibri, itu akan acak-acakan. Akhirnya burung itu sendiri akan monoton atau ngukluk gitu ya, karena bingung gitu. Dari pemasteran yang dia tangkap, memori yang dia tangkap itu tidak beraturan, acak-acakan gitu ya. Pembawaan lagunya juga tidak menyusun gitu. Nah, artinya gini, kalau kita emang pengen memiliki murai batu yang mewah, materinya yang disukai para juri, materinya yang menunjang untuk lomba-lomba saat masa kini gitu ya, kita ikutin aturan-aturan ataupun yang kekinian gitu, apa yang disukain seleranya juri, apa yang sekarang lagi viral untuk di event-event ataupun di lomba-lomba besar, itu yang kita gunakan. Semacam misalnya cililin, gereja tarungnya atau tengkek butonnya. Nah, seperti kita usahakan memasternya 3 lagu itu dengan jeda 2 minggu ya. Nah, sehabis itu lakukan sampai mentok terus, bahkan seterusnya kita putar terus 24 jam dengan volume yang lirih gitu ya. Terkecuali emang burung itu lagi kondisinya dijemur, diumbar ataupun di luar gitu ya, bisa kita matikan, boleh, tidak, yang nggak jadi masalah kalau emang HP-nya kuat gitu ya. Nah, kalau saya melakukannya seperti itu ya dari dulu. Kalau emang saya memakainya cililin, tengkek buto dan gereja, 3 lagu itu ya. Saya terus berulang-ulang sampai burung itu pun siap lomba, bukan hanya dorong sampai mentok, tapi untuk siap lomba ya. Lakukan terus-menerus seperti itu agar hasilnya maksimal ya, agar hasilnya itu benar-benar kelihatan dan murai batu itu sendiri merekamnya dengan sempurna gitu ya.
alangkah lebih efektifnya atau lebih bagusnya lagi yaitu dengan masteran hidup berupa burung gitu ya, seperti burung-burung cililin asli tapi dengan jarak yang agak jauh ya. Kalau emang volumenya yang agak terlalu menekan itu tidak boleh terlalu dekat ya, karena menurut saya pribadi kurang bagus kemurainya itu sendiri untuk power yang agak menekan atau kencang gitu ya. Dikasih jarak yaitu misal jaraknya 1 meter atau 2 meter gitu. Yang terpenting kedengaran yang lebih bagus dan efektif itu sebenarnya suara-suara yang lirih yang cepat masuk ke murai batu itu sendiri ya. Nah untuk seperti kapas tembak, kenari, lakbet bolehlah untuk emang master-masteran hidup. Kalaupun emang kita punya rezeki untuk membelinya, kalaupun tidak, kita tidak boleh memaksakan hanya untuk sekedar masteran. Kita manfaatkan aja yang ada yaitu handphone gitu ya, ataupun MP3. Jangan memaksakan diri untuk menjadi untuk mencetak burung mewah itu tidak harus kita punya segalanya atau harus kita membeli apa-apa gitu, harus kebeli masteran yang mewah-mewah. Tidak. Saya pribadi orang nggak punya lah, orang nggak banyak duit, jadi saya memanfaatkan yang ada aja yaitu dengan handphone. Selama 7 tahun saya memaster dengan handphone untuk semua burung. Emang alhamdulillah benar-benar di burung semua ini tidak mengecewakan. Mungkin orang-orang juga tahu lah, setiap burung yang saya tangani, saya pegang ataupun dari penitipan orang menitipkan dari saat mabung sampai beres baru diambil, karena mungkin pengen menyempurnakan mabungnya dan emang pengen menambah masterannya seperti itu ya. Artian menyempurnakan masteran. Kalau saya fokus untuk masteran itu sendiri ya. Gimana caranya? Itu saya pelajarin dengan adanya murai batu punya orang atau titipan ini. Jadi dari situ saya sedikit demi sedikit menambah wawasan atau menambah ilmu secara tidak langsung ya. Saya di situ pun saya merasa senang dan saya juga merasa bangga dan merasa berterima kasih kepada mereka juga ya, dengan adanya mereka memberikan bahanan untuk saya gali ilmunya. Di situ saya dapatkan ilmunya gitu ya. Jadi pemasterannya itu nggak usah muluk-muluk, nggak usah ribet-ribet ya, gunakan aja yang Anda manfaatkan yaitu semacam handphone ya. Artinya yaitu jangan terlalu volumenya keras gitu, cukup 1 atau 2 boleh dah gitu ya. Pulang terus selama 2 minggu, kalau bisa 1 bulan. Kalau saya pribadi sih 1 bulan ya, karena buat saya pribadi ketika murai batu dorong sampai mentok itu saya menunggunya 3 bulan. Jadi untuk pemasteran itu saya sebulan jadi 3 bulan ya, baru saya jemur gitu. 3 bulannya lagi baru kita siap ke lomba gitu. Jadi 6 bulan baru kita lombakan. Terus pemasteran itu bahkan kita mau di arena lomba, mau saat di lapangan gitu kan, taruh di atas sangkar dengan volume yang pelan, ingatkan, asah gitu. Artian gini, mengingatkan materi yang akan dia bawakan gitu loh. Jadi semacam kalau emang kita pintar mengaji, kita bisa mengaji. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran itu, tidak pernah mengajinya lagi atau membuka Al-Quran atau membacanya, kita bakalan lupa gitu kan. Meskipun kita bisa membaca, tapi kita udah menalar, pasti kita bakal lupa karena kita tidak pernah diasah ataupun tidak pernah belajar lagi gitu ya, diingatkan lagi, dibaca lagi. Murai batu pun seperti itu ya. Kenapa burung saya sebelum mabung ini isiannya tadinya misalkan cililin panjang-panjang gereja, ketika habis mabung jadi berubah jadi dominan acak-acakan atau ke sini. Nah, pertanyaannya balik lagi ke diri Anda sendiri. Pada saat kondisi mabung itu sendiri, Anda memasternya seperti apa? Apa tidak memaster atau memang memasternya secara ngacak? Itu karena kebanyakan yang saya perhatikan untuk teman-teman para kecomania sendiri sekarang itu terkadang kita main dari rumah ke rumah gitu ya, master misalkan hari ini sejam ini masterannya, ntar diganti ini, ntar ada lagi denger yang suara enak diganti ini, bahkan kadang-kadang pakai suara murai batu itu sendiri ya. Kadang-kadang saya juga senyum sendiri ya, sah-sah saja, itu kan hak mereka. Cuman kita kembali lagi di sini kan kita ingin mencetak burung bagus, kita pengen mempunyai burung-burung yang bermateri bagus, pengen mempunyai burung-burung yang bermateri yang disukai para juri, burung bermateri yang bisa bersaing ke tengah ataupun ke event. Ya itu gunanya, makanya dari saat mabung kita benar-benar kita perhatikan, disitulah kesempatan terakhir kita, disitulah emang benar-benar peluang kita untuk mencetak ataupun merubah
bukan merubah ya, artinya menambah ataupun membuat burung itu sendiri mempunyai materi yang mewah gitu ya. Ketika burung-burung lagi dorong, lagi mabung itu ya, di saat burung dokor, disitulah kesempatan klien kita, disitulah emang peluang kita untuk mencetak materi-materi mewah ya. Yang namanya materi lama lagu itu bisa kita bentuk ya, tapi kalau power itu kan udah bawaan fighter, udah bawaan. Dari segi power sendiri tidak ada yang bisa menambahkan power terkecuali kita hanya membeningkannya, mengkristalkannya itu bisa, tapi untuk menambah tidak ya, karena di sini kan bukan ampli ataupun alat-alat elektronik ya, itu alat vital, udah bawaannya dari sananya, nggak jauh kayak kita aja gitu kan. Sama burung pun seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu aja ya tip yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf, di sini juga saya bukannya mengguruin ataupun merasa hebat ataupun udah pintar. Wow. Tapi saya di sini memberikan tips ataupun sedikit pengetahuan itu yang berdasarkan pengalaman yang udah saya jalanin ataupun udah saya terapkan ya. Udah diuji coba berkali-kali, bukannya jarak setahun 2 tahun ya, selama 7 tahun jalan 8 tahun untuk sekarang ini ya. Itu sudah saya terapkan dan alhamdulillah emang hasilnya pun kelihatan dan alhamdulillah selalu berhasil dan tepat itu ya. Mungkin bisa dicek aja di video-video murai batu saya yang sudah saya upload ya, maupun yang di YouTube ataupun di FB saya, bisa dicek aja ya. Materi-materi burung yang saya cetak itu semua dari handphone. Kadang-kadang orang bertanya, emang punya tengkek buto, emang punya cililin? Orang berkomentar seperti itu dan saya jawab, saya tidak mempunyai tengkek buto, saya tidak mempunyai cililin, saya hanya mempunyai handphone. Itu doang udah cukup dari dulu ya, sampai udah 4 kali ganti baterai udah kembung. Itu udah sangat bermanfaat, handphone 150.000. Nah, jadi kesimpulannya tidak usah berkecil hati, tidak usah kita gengsi ataupun kita apa ya namanya down road, takut bersaing. Semangat kita mencetak burung bagus, kita harus benar-benar semangat gitu membuat burung itu mewah. Kita bisa bersaing, jangan karena kita orang biasa, karena orang-orang itu bos, tapi kita buktikan bahwa kita orang biasa bisa bersaing karena kualitas burung. Oke, segitu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.